RTI Radio Streaming, media inspirasi untuk kita. The best. Keren ya, dari Padang langsung ke Madura, jauh banget. Dan tadi lagu Ria Amelia itu diminta sama Bu RW, ya udah di play ya lagunya. Bu RW lagi nyiapkan makanan gitu kan. Oh iya ngomong juga. Oh ada suaranya ternyata. Tapi ya terima kasih ya, pokoknya apa? Aku pengen empek-empek dari Bu RW gitu kan orang sana. Kalau pengen empek-empek nanti kalian kesini aja, nanti kita buat bareng-bareng ya. Atau kalau enggak, aduh, di mana ya? harus buat bareng-bareng ya. Enggak tinggal makan aja, Mbak. Ya kalau tinggal makan ya boleh-boleh aja sih, tapi udah habis sekarang karena tadi tuh baru baru dimakan pas arisan tadi sih, makanya jadi habis. Besok lagi ya. Besok lagi gitu. boleh. Tapi tinggal makan aja sih kalau buat aku ya. Aku request tinggal makan aja lah. Betul ya, nanti ya. Aku bagilah sama kalian ya. Tamunya agak gimana gitu ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong tentang Indonesia sendiri ya Mbak Meli, contohnya kayak di Pulau Jawa itu, apalagi zaman kerajaan, itu banyak tempat-tempat bersejarah. Salah satunya nih di tempat Mbak Meli sendiri itu Sunan Ampel. Udah sering kesana Sunan kah? Ampel. Kalau dibilang sering sih enggak ya. Dengan kondisiku yang kayak gini itu jujur agak gimana. Itu kan kalau misalkan biasanya tuh aku ini rombongan gitu. Nah itu kalau naik bis itu agak jauh gitu. Aku nggak pernah yang kayak mobil pribadi gitu sih masuk ke ininya ya, ke Sunannya itu nggak pernah. Biasanya tuh rombongan orang banyak gitu loh Mbak. Dan itu jauh kali kan dari parkiran bis ke makamnya itu gitu. Kecuali kalau bawa motor ya itu deket nih gitu, bisa lah turun di depannya gitu. Kalau bawa bis itu jauh gitu. Berapa kali aku kesana. Tapi memang itu ramai sekali ya setiap hari Sunan Ampel itu yang aku tahu. Setiap gitu kan. hari, ramai sekali, kayak nggak pernah sepi itu. Pastilah ada orang itu pasti gitu. Tapi kalau momen-momen tertentu tuh bisa sampai full gitu loh. Jalan aja kita harus kayak harus sesekan gitu. Kalau momen-momen tertentu ya biasanya itu. Dan adalah banyak salah kuliner-kulinernya. Yes, betul. Di antaranya ada roti Maryam. Betul sekali. Pernah nyoba kah? Coba belum sih, cuman ya aku pernah tahu gitu. Pernah dengar gitu mungkin. Iya di sana itu. Kuliner-kulinernya itu banyak kali gitu. Dan Sunan Ampel sendiri itu salah satu tempat sejarah peninggalan waktu itu kerajaan Islam di Surabaya sana. Dari Wali Songo. Iya, gitu kan. Contohnya kayak di Yogyakarta juga itu kayak ke Demak Bintoro. Itu sama aja sih. Itu hari-hari tertentu juga penuh. Sunan Ampel gitu. Iya. Jadi Demak di Demak ini, Masjid Raya Demak ini, di dalamnya itu ada makamnya, Mbak. Terdapat makamnya. Gitu. Berarti sama dong kayak Sunan Ampel gitu kan? Iya. Luas banget. Kalau masalah berapa meternya aku belum tahu ya, cuman waktu ke sana ya gak ngukur juga kali. Capek. Pernah sampai masuk nih, Mbak Sarah? Sampai masuk pernah, dan itu jangankan mau masuk ya, di halamannya juga udah penuh banget, apalagi masuk tapi luar biasa. Iya, betul sekali. Ini baru datang lagi kita nih. Tadi ada orang-orang jualan ada orang jualan rujak Jingur. Nah. Itu di Surabaya banyak tuh. Masih Di Kalimantan ada orang Surabaya, orang Madura biasanya yang jualan rujak Jingur itu. Dia keliling tapi keliling.
Dia masih ada tuh yang jalan kaki ya, yang ininya panci rujaknya tuh ditaruh di atas kepala tuh masih ada. Di sini Masih tuh ada. nggak ada kalau keliling ya, biasanya kayak di tempat gitu loh, rujak cingur itu. Pakai petis kalau- kan? Tahu kan kalian petis? Iya, pakai petis. Ya. Tahu, Iya. tahu. Nah, itu masih Kalian ada di gimana? sini. Suka nggak? Suka, Aku suka. 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 Cingur itu kelihatannya sederhana makanannya gitu kan, cuman begitu cara pengolahnya pun sederhana tapi enak pol pokoknya gitu. Enak. Apa biasanya kalau di sana di Kalimantan itu apa Mas Sigit? Maksudnya campurannya itu apa? Selain isinya cingur itu apa? Mungkin karena dia memang ciri khasnya Madura, jadi sama kayak yang di Madura gitu, ada apa namanya petisnya, terus ada buah-buahnya juga ada kadang-kadang. Gitu Oh, kan. berarti kurang lebih sama ya? Sama. Iya. Di sini kan Cuman juga mungkin gitu kalau kan, di sini ada. tambahannya ada yang diirisin tahu rebus gitu ya. Sama di sini juga tahu, Sama. tempe juga ada, buah-buahan, lontong biasanya itu ada tambahnya lontong Ya. tuh. Di sini banyak. Doyan nggak ya kalian cingur? Karena ada beberapa orang yang nggak doyan kan sama cingurnya itu. Kalau aku sih Kalau aku cingurnya aku Doyan. tinggal. Kalau Mas Sigit, Cingurnya aku tinggal. aku tinggal. Enggak. Kenapa Mas Sigit? Itu kan enak tuh. Enggak tahu, enggak ini aja enggak mungkin enggak cocok aja dengan lidah. Kalau itu Oh, anak-anakku pada makan suka gitu. Oh, tapi pernah icip kan? Oh iya. Pernah dong pastinya. Pernah. Pastinya makanya pernah incip gitu. setelah nyobain besoknya enggak lagi enggak pakai cingur lagi gitu. Tapi Padahal ada enak sih loh yang cingur membuatku itu. tuh penasaran dan terunik adalah makanan khas Surabaya itu adalah lontong balap. Kalau Apa? lapis Surabaya ya di mana-mana ada loh lontong balap. Kenapa itu? Menurut Mbak Sarah tuh kenapa? Aku penasaran banget gitu kan. Kayak gimana sih gitu kan lontong balap gitu Tapi kan. pernah makan? Belum. Cuman tahu aja. Belum. Ya cuma tahu gitu kalau lapis Surabaya kan udah sering ya karena di mana-mana. Cuma yang penasaran Oke, tuh lontong balap gitu kan. Lontong campur kecambah. Apa ya? Cambah apa namanya? Toge. Toge apa cambah? Toge, Di sini ngomongnya iya, toge. 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 Ya, Ya, toge. kecambah. Campur toge. Kecambah atau toge terus dicampur, biasanya ada irisan tahu, terus ada yang ada mie-nya gitu. Lah, kalau aku paling suka itu yang jual juga orang Madura ya. Itu apa bahasa Indonesianya ya? Ada petisnya itu di ini sama lombok gitu. Terus di apa bahasanya? Di unyit-unyit itu bahasanya apa ya? Aduh, maaf ya. Apa Dicocol-cocol bahasanya? gitu. Pokoknya di inilah. Dicocol-cocol. Betul lah gitu loh, pokoknya diunyet-unyet Ah. gitu, terus habis itu Ya. dikasih kuah. Nah itu enak Ya. banget, tiap pagi ada tuh lontong balap sama bubur biasanya orang lewat itu di sini. Tapi yang terkenal di Indonesia ini kalau lontong balap mungkin di daerah saya belum ada. Yang terkenal kayaknya ada di mana-mana itu adalah nasi Padang sama bubur ayam Bandung. Itu ya. Iya tuh nasi padang. Nggak tahu. Iya. Nasi Di Surabaya ada nggak itu? Bubur Pasti ayam. ada ya. Pasti, tapi kalau misalkan bubur ayam tuh nggak ada kayak gini ya, bubur ayam Bandung tuh enggak ya, bubur ayam aja, tapi bedanya apa? Setahu Mas Sigit. Kalau Kalau di sini bubur ayam Bandung tuh biasanya ada tambahan mericanya, jadi pedesnya tuh kayak apa ya? Agak beda lah gitu kan. agak ada Oh, itu aja. asinnya gitu kan. Ciri Kalau khasnya bubur ayam begitu. Bandung. Terus dia pakai kacang Tapi isinya yang sama. kecil-kecil itu. Bisa ditambahin kacang yang kecil-kecil, kacang hijau apa itu yang digoreng itu. Di sini kalau di sini Kalau di Iya. sini pakai kerupuk Kalau Ini kita bubur juga. kan ayam kalau di biasa aja Jawa. sih. Iya, kalau kita kalau di Bubur Jawa ayam. kan bubur ayam itu bilangnya itu bubur suro ya. Iya, ada yang bilang gitu, bubur suro itu kan mirip-mirip kayak bubur ayam gitu, tapi kan ada momen-momen tertentu kan untuk masak itu. Tahu juga ya? Iya, betul. Iya, bubur suro. Tahu dong. Kalau bubur suro di Iya, sini juga ada kan sayurannya banyak ya, macam-macam ya. Itu bubur sama ikan gitu kan, terus
Setahu kalau aku di ya, aku sini juga nggak terlalu ini. di sini dikasih kayak sayur-sayuran kayak daun-daun apa namanya, daun singkong yang direbus gitu tambahannya. Kalau di sini Ya, kalau di buburnya sini itu enggak sih, setahu aku enggak ya. enggak ya. Enggak ada, maksudnya sayurannya enggak banyak gitu loh. Biasanya itu apa, daun bawang gitu aja. Ada yang kayak gitu. Betul. Tetapi ada momen-momen tertentu untuk bikin bubur suro itu, Mas, Mbak, kalau di sini ya kan. Iya, Ya biasanya Iya, 10 Muharram tahu. gitu kan. Ya, Kalau ya. bulan Islamnya 10 Muharram gitu kan. Mm-mm. Nah, kalau untuk bulan Ramadan sendiri biasanya di Surabaya tuh ada makanan khasnya enggak? Nggak ada sih ya, kalau maksudnya ya sama aja kayak daerah-daerah lain setahu aku. Ini yang aku tahu ya, sorry, kan aku juga bukan yang orang keluar terus yang ini kan gitu. Tahu aku sih biasa aja gitu, paling ya kalau bulan Ramadan tuh kolak yang dijual-jual itu loh, kolak gitu macam-macam sekarang itu variannya itu yang dijual. Kalau apa di kalau mau buka Kalimantan, bersama, mau buka. kalau di Kalimantan itu ada khasnya. Kalau bulan Ramadan tuh biasanya Apa itu? ada namanya pasar Ramadan. Itu khusus jualan kayak kayak itu khusus jualan kayak takjil, terus apa Ya. namanya makanan kue-kue basah gitu kan. Nah, kue-kue basah Ada yang khas kayak nggak? ada yang khas, ada bingka, kelepon itu kan. Khas-khas yang begitulah. Kue-kue basah biasanya. Ya, Lapis itu tiap gitu hari nggak kan. ada, Mas. Nah, itu tiap hari Kalau nggak hari ada. Bulan kalau hari Ramadan biasa ada tapi kan tersebar. jarang. Biasanya Oh. jarang. Oh, Kalau bulan puasa itu iya, dijadikan satu kompleks gitu, satu kompleks namanya Pasar Ramadan, dibangunin tempatnya khusus. Nanti kompleknya itu dirobohin lagi setelah bulan Ramadannya usai gitu. Oh, disediain tempat khusus gitu mungkin. Ada tempat khusus. Itu yang menyediakan bukan pemerintah tapi swadaya masyarakat, memang udah tradisi gitu kan. Misalnya di kelurahan apa ada, di kelurahan mana ada gitu. Jadi khusus untuk kalau kita mau nyari kayak untuk bahan buka kan kayak jenis kue-kue, terus jenis minuman dingin atau apa namanya sayur mayur ikan tuh nggak usah jauh-jauh, langsung ke komplek Pasar Ramadan aja gitu. Oh, itu bukanya jam berapa, Mas? Sebelum asar gitu. Biasanya jam 2 sudah mulai buka, jam 2 siang sampai. Soalnya di situ kan ada, selain dia menjual berbagai makanan, mereka itu di khusus di bulan Ramadan itu biasanya di komplek Pasar Ramadan tuh ada berbagai pertunjukan, mulai kayak hadrah. Apa itu? Oh, iya. Hadrah kayak iya. Tahu. kayak Kalau selawat-selawat di gitu Sunda itu kan, yang pakai marawis terbang. gitu Iya. kan. Nah, marawis terus iya, iya. Terbang. Maulid Habsi, macam-macam lah itu kan. Nah, itu selama bulan Ramadan itu biasanya dia mulai tampilnya tuh pas habis asar. Walaupun pasar Ramadannya buka jam 2 kan. Nah, pertunjukan habis asar gitu kan. Menemani Sampai mau ngabuburit kan maghrib. sebelum buka. Ngabuburit, benar. Terus di tengah-tengah gitu. komplek itu disediakan tempat-tempat duduk sama meja-meja buat teman-teman yang atau kita ya yang nggak ingin buka di rumah, mau buka di situ aja bisa gitu. Oh, bisa, karena Disediakan. disediain tempat juga itu tadi. Iya. Iya. Enak gitu ya. Jadi kayak ada tempatnya khusus Iya. gitu kan. Luar biasa. Iya, betul. Betul. Dan itu ya jadi apa namanya berkah lah bagi masyarakat di sini kan, yang hari-hari biasa mungkin dia nggak berjualan, khusus bulan Ramadan itu dia buka usaha gitu kan, usaha dadakan. Iya, betul. Gitu kan. Banyak, Mas, di sini juga gitu, kayak usaha dadakan gitu loh. Kalau jualnya pas buka puasa aja gitu, pas bulan Ramadan aja gitu. Banyak di sini. Ya itulah kelebihannya kan, mungkin di sini karena dijadikan satu komplek lalu jadi tempat kayak tujuan wisata gitu, wisata dadakan lah gitu kan. Itu kan macam-macam toh, selain kue kayak misalkan di sini tuh ada ini, Mas, gorengan, terus apa, Kan operatornya. Iya, mohon maaf ya sahabat RTI. Tadi ada sedikit kendala gitu kan. Nah, ngomong-ngomong masalah gorengan di mana-mana juga ada ya, nggak cuma di pasar Ramadan aja gitu kan. Iya, kalau gorengan di mana-mana ada. Cuman kalau tempat-tempat yang
apa namanya kue-kue khas yang untuk pelepas dahaga itu kan biasanya di bulan Ramadan aja ada kan, kayak kue-kue basah gitu kan, kayak kolak-kolak walaupun hari-hari biasa ada cuman jarang kan. Nah kalau bulan puasa Iya, biasanya betul. lebih banyak orang jual gitu. Nah, Kalau di Ya. sini tuh kalau kue basah itu tiap hari ada gitu mas, kayak pasar yang dekat perumahan gitu biasanya gitu, itu tuh kue basah tuh setiap hari tuh ada, dan itu semuanya ada, mau klepon, lapis, apapun ada tuh di sini. Tuh, kalau kue basah itu, jadi nggak Cuman harus nunggu bedanya Ramadan kalau- gitu loh. bedanya kalau bulan Ramadan lebih mudah dicari karena banyak yang jual kan gitu. Bener, banyak yang jual, Iya, terus betul. banyak pilihannya kan. Heeh. Tapi ngomong-ngomong mudah dicari dan mudah dijual, ternyata kita udah 48 menit saja ya melintasi dari pukul 13. Iya, Aduh. ini teman-teman nggak kerasa padahal kita pingin lama-lama nemenin para Cuap-cuap. sahabat RTI semuanya ya, ingin banyak berbagi. Tadi banyak topik yang udah kita bahas ya, ada topik tentang ya hal-hal mistisnya, ada juga walaupun sekilas kan ini sekedar untuk menambah pengetahuan aja bahwa di Indonesia ini banyak hal yang sebetulnya kita nggak tahu tapi menjadi keragaman kebanggaan kita yang harus kita cintai gitu kan. Ada tentang makanan, ada tentang tempat-tempat wisata gitu kan. Tempat wisata, macam-macam. Ya, betul. Dan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan selain itu juga minggu depan insya Allah ya, apabila tidak ada halangan, di Gita Nusantara akan hadir membahas tentang tarian-tarian yang ada di Indonesia ya. Oke, Betul. tentang adat kawinnya juga kan perlu kita buka juga gitu ya. Oh iya, kan macam-macam Iya. tuh ya setiap daerah ya Macam-macam. tradisinya. Oke. Betul. Baik, seiring dengan jam yang sudah mepet, saya Mang Sigit mohon pamit dari Gita Nusantara, dan Mbak Sarah juga, dan Mbak Mel bersama kru-kru lainnya. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila selama di Gita Nusantara ada perbincangan kita yang kurang berkenan gitu ya, Mbak Mel ya, Mbak Betul. Sarah. Iya. Ya, betul. Kita nggak pernah lepas dari kekurangan ya. Mudah-mudahan kedepannya kita Kesalahan. lebih baik lagi gitu ya. Iya, betul. Kami mohon pamit. Tetap bersama kami di RTI Radio Streaming Media Inspirasi untuk kita semua. Saya Amang Sigit dan Saya Sarah. Aku Melia. Iya, pamit pamit. dari Indra Dengar, sahabat RTI. Jangan kemana-mana. Habis ini masih banyak program yang lebih menarik lagi. Jadi tetap bersama kami di RTI Radio Streaming Media Inspirasi untuk kita semua. Karena RTI memang Is the is best. the best. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah. Dadah.